Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Erna Sari sebagai koordinator dari kelompok kinestetik kelas 1102 akan memaparkan materi sistem reproduksi melalui metode akrosentrik dengan proses abdikasi. Ini kami berkelompok membawakan secara peran memaknakan masing-masing proses abdikasi tersebut. Kami akan membagi peran itu seperti Ardaniansa sebagai apakah, Alin Salsabila sebagai bagaimanakah, Imelia Salwayati sebagai dimanakah, Luciana Sapara sebagai kapankah, Erna Sari sebagai siapakah, Rafael Saputra sebagai mengapakah. Demikian kami melaporkan teknik diferensiasi proses kami lakukan. Selanjutnya kami serahkan kepada masing-masing peran untuk menyelesaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardaniansa dari kelas 11 IPA 2 dengan gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan menyelesaikan peran saya, yaitu apakah untuk sistem reproduksi manusia. A. Apa itu sistem reproduksi pada manusia? P. Pada Encyclopedia Britannica 2015, sistem reproduksi manusia merupakan sistem organ yang digunakan untuk memproduksi dan melahirkan keturunan. A. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab utama penyakit sistem reproduksi, yaitu virus, bakteri, tumor, atau memang karena disfungsi organ reproduksi yang disebabkan oleh zat-zat kimia yang masuk dalam tubuh. K. Kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia dapat terjadi pada pria maupun wanita. Penyakit ini bisa disebabkan karena infeksi, peradangan, gangguan hormon, kelainan genetik, bakteri, virus, hingga kanker. A. AIDS merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus HIV. Virus HIV terdapat di dalam cairan tubuh seseorang yang sudah terinfeksi seperti dalam darah, air mani, atau cairan vagina. H. Hipospadia terjadi sebagai kelainan bawaan saat lahir, saat penis pada bayi laki-laki berkembang di dalam janin. Hormon tertentu dapat merangsang pembentukan uretra dan kulub. Gangguan pada hormon ini dapat menyebabkan gangguan pada perkembangan uretra ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alin Salsabila, kelas 11 MIPA 2 dengan gaya belajar kinestetik. Di sini saya akan menyelesaikan peran saya dengan tugas bagaimanakah untuk sistem reproduksi pada manusia. B. Beberapa alat sistem reproduksi laki-laki antara lain penis, skrotum, testis, epididymis, vas deferens, vesicula seminalis, saluran ejakulasi, kelenjar bulbouretar, kelenjar prostat, dan ureter. A. Adapun organisasi reproduksi tersebut terbagi menjadi dua struktur, yaitu struktur eksternal dan internal. G. Gangguan sistem reproduksi yang umum menyerang wanita antara lain endometriosis, displasia cervix, fibroid uterus, gangguan menstruasi, kanker ginekologi, dan polycystic ovar syndrome. A. Adapun gangguan reproduksi adalah kegagalan wanita dalam manajemen kesehatan reproduksi. I. Internal pada organ reproduksi terdiri dari lubang vagina, ovarium, saluran tuba, serviks, dan rahim. M. Menjaga kesehatan organ reproduksi wanita dengan cara menjaga kebersihan makanan sehat, hindari rokok, jangan minum alkohol, dan hindari seks beresiko. A. Akibat gaya hidup yang tidak bersih, maka alat reproduksi bisa terinfeksi oleh berbagai macam bakteri. Salah satunya adalah bakteri Treponema pallium yang menyebabkan penyakit sifilis. N. Namun kemampuan ereksi sangat berperan dalam fungsi reproduksi. Pada bagian dalam penis terdapat saluran yang berfungsi mengeluarkan urin. A. Adapun sistem reproduksi pria berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan, serta mengantarkan sperma untuk membuahi sel telur, sedangkan sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk memproduksi sel telur dan menyediakan tempat unun janin selama kehamilan. K. Kapan reproduksi hormon pada tubuh remaja meningkat? Hormon ini akan mengalami peningkatan selama masa pubertas, kemudian mulai menurun sejak memasuki usia 30 tahun. A. Adapun gangguan-gangguan sistem reproduksi pada laki-laki yaitu varikokel, ejakulasi dini, disfungsi ereksi, balanitis, prostatitis, hidrokel, penyakit pionir, hipogonadisme, prostatitis. H. Hormon wanita adalah estrogen,
progesteron, testosteron, LH, FSH, dan hormon oksitosin. Perkenalkan, nama saya Imelia Sawyati dari kelas 11 MIPA 2. Gaya belajar kinestetik. Akan menyelesaikan peran saya dengan tugas di manakah untuk sistem produksi manusia. Dari organ produksi pada pria ada dua bagian, yaitu internal dan eksternal. Internet atau produksi bagian liar berdiri dari vas deferens, uret, dan kelenjar protasta. Merupakan tabungan panjang otot yang bergerak dan epididisi ke rongga panggul tempat di belakang kandung kemih. Vas deferens mengangkut sperma matang ke urat sebagai persiapan untuk ejakulasi. Itu keterangan dari vas deferens. Adapun produksi bagian luar eksternal berdiri dari penis, scrotum, testis. Namun ada dua fungsi dari sistem produksi pada pria, yaitu menghasilkan air mani dan sperma, kemudian memasuki sperma ke dalam rongga produksi wanita untuk proses pembuahan. Air mani berhasil oleh kelenjar seksual seminal. Organ produksi pria ini diletakkan di bagian belakang kandung kemih. Air mani dapat dilihat oleh mata dalam berbentuk cair lengket berwarna putih kenuh. Klasifikasi sistem produksi pada pria bercakup testis, ductus seminalis, vesica seminalis, kelenjar protesta, dan bulboretrat, uret, scrof, dan penis. Struktur tersebut secara bersama-sama menghasilkan produk yang unik: sperma, cair, seminalsi, dan argonen. Adapun tempat terjadinya pematangan sperma terjadi di leds, yaitu tabulus spelus. Hormon membantu sperma melakukan proses sampai terjadinya spermatosa. Sperma tetap berada di testis sampai hampir matang. Sperma yang matang memiliki kepala yang mengandung materi genetik dan ekor. Hormon utama yang berlibat dari fungsi sistem produksi pria meliputi 1. Hormon gonadotropin, 2. Hormon prasangsa, folikel (folikel stimulatif hormone), 3. Luteinizing hormone, 4. Hormon testosteron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Sapara dari kelas 11 MIPA 2 dengan gaya belajar kinestetik. Akan menyelesaikan peran saya dengan tugas KAPAN-K untuk sistem reproduksi manusia. Kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja bersama untuk tujuan prokreasi adalah sistem reproduksi. Adapun ciri-ciri alat reproduksi pria antara lain: testis berbentuk oval mirip seperti telur dan tidak simetris, berjumlah 2 buah. Di dalamnya terdapat saluran halus, tubulus seminiferus. Epididymis berbentuk saluran panjang yang berlekuk-lekuk di dekat testis. Produksi menyimpan dan menyalurkan sperma untuk membuahi sel telur adalah fungsi dari sistem reproduksi pria. Adapun reproduksi dibedakan menjadi 2, yaitu reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Nama lain dari sistem reproduksi yaitu sistem genital. Kelenjar prostat adalah kelenjar yang berada di bawah kandung kemih dan mengelilingi saluran kemih serta tempat keluarnya urine dan sperma dari tubuh. Adapun sistem reproduksi wanita memiliki fungsi untuk menghasilkan sel telur, ovum, melakukan hubungan seksual, melindungi dan memelihara sel
telur yang telah dibuahi, hingga H. Hormon estrogen berfungsi untuk membantu perkembangan dan perubahan tubuh saat pubertas, termaksud perkembangan fungsi organ seksual, dan memastikan proses ovulasi dalam siklus menstruasi bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erna Sari dari kelas 11 IPA 2 akan menyelesaikan peran saya dengan tugas siapakah untuk sistem reproduksi manusia. Siapakah organ yang berperan untuk menghasilkan keturunan? S. Sel telur dari wanita dengan sel sperma dari pria bersatu dan berkembang di dalam rahim untuk membentuk janin. I. Ini berguna untuk menghasilkan keturunan atau berkembang biak. A. Adapun fungsi sel telur yaitu sel telur atau ovum adalah sel reproduksi pada wanita. Bersama sel sperma, sel ini berperan penting dalam proses pembuahan dan pembentukan janin. Di dalam tubuh wanita, sel telur akan dilepaskan dari ovarium di masa subur atau ketika wanita sedang ovulasi. P. Proses terjadinya kehamilan diawali oleh proses fertilisasi atau pembuahan yang berlangsung dalam 20 jam setelah sperma bertemu ovum. A. Adapun 3 tahap proses pembuahan, yakni ovulasi, ovarium melepaskan sel telur, pemupukan, sperma bertemu telur. K. Kelangsungan cara kerja sperma akan melakukan perjalanan sepanjang kurang lebih 18 cm dari leher rahim untuk tuba falopi, yaitu lokasi sel telur berada. A. Adapun ciri fisik pembuahan berhasil, bercak darah implantasi. Bercak darah implantasi atau juga yang dikenal sebagai flek merupakan salah satu ciri fisik dari pembuahan yang berhasil. H. Hasil dari proses fertilisasi akan membentuk sel tunggal atau zigot pada manusia. Proses yang disebut dengan fertilisasi internal. Disebut fertilisasi internal karena proses pembuahannya terjadi dalam tubuh wanita, yaitu tuba falopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Saputra Lakebo dari kelas 11 MIPA 2 akan menyelesaikan peran saya dengan tugas mengapakah untuk sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi pada manusia mengapakah? M. Mons veneris juga memiliki kata lain mons pubis. Kerap sekali disebut sebagai kemaluan. Mons veneris ini merupakan lapisan lemak yang berfungsi untuk menutupi tulang pada kemaluan. E. Epidermis adalah sebuah saluran yang halus dan berkelok-kelok. Letaknya ada di dalam skrotum dan menjalar keluar dari kedua tesis. N. Nama lain dari kelenjar Cowper alias kelenjar bulbouretral adalah sepasang kelenjar kecil berbentuk bulat yang berada di pangkal atau ujung penis. G. Gangguan pada prostat dapat berupa peradangan prostat prostatitis, pembesaran prostat (PBH), atau kanker prostat. A. Apabila ovarium adalah kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim wanita. P. Proses fertilisasi terjadi pada organ reproduksi wanita, yaitu tuba falopi atau saluran tuba. A. Apa fungsi uterus? Uterus berfungsi untuk memberi makan dan menampung sel telur yang telah dibuahi sampai menjadi janin atau sampai siap untuk dilahirkan. K. Ketika seorang pria memasuki masa puber, proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis yang terjadi di dalam tabulus seminiversus saluran halus dalam tesis. A. Adapun saluran tuba yang mempunyai 2 tabung tipis merupakan saluran penghubung antara ovarium dan rahim, sehingga memungkinkan sel telur yang diproduksi indung telur dibawa menuju rahim.
Yang kedua, peran saya apakah pada sistem reproduksi hewan? A. Apa yang dimaksud dengan reproduksi hewan? B. Pengertian reproduksi hewan yaitu suatu proses biologi yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan lebih banyak spesies turunannya. A. Adapun tujuan reproduksi pada makhluk hidup seperti hewan yaitu bertujuan untuk menambah jumlah populasi. K. Klasifikasi reproduksi pada hewan dibagi menjadi dua, yakni reproduksi aseksual dan reproduksi seksual. A. Adapun contoh reproduksi aseksual pada hewan yaitu pertunasan, fragmentasi, partenogenesis, dan contoh reproduksi seksual pada hewan yaitu hewan vivipar, hewan yang melahirkan, hewan ovipar, hewan yang bertelur, dan hewan ovovivipar, hewan yang melahirkan dan bertelur. H. Hal umumnya hewan dapat melakukan reproduksi aseksual seperti pada tumbuhan, yaitu dengan menggunakan bagian tubuhnya dan tidak melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan betina. Yang kedua, bagaimanakah peran reproduksi pada hewan? B. Bagaimana cara reproduksi seksual pada hewan? A. Adapun perkembangbiakan seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. G. Garis besar perbedaan reproduksi seksual adalah menciptakan individu baru yang semua gennya berasal dari satu induk tanpa peleburan sel telur dan sperma. Sedangkan reproduksi seksual adalah menciptakan keturunan melalui peleburan gamet haploid untuk membentuk zigot yang diiploid. A. Aseksual pada hewan yaitu komodo, bintang laut, ular piton, tawon, hidra, dan ikan moli Amazon. I. Internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada hewan seperti tiroksin, somatomedin, edikson, dan juvenil. M. Mamalia adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan, tetapi ada juga yang bertelur. Kata mamalia merupakan ciptaan dari Carl Linnaeus. A. Adapun gangguan produksi pada hewan yaitu kondisi di mana fungsi reproduksi hewan jantan atau betina terganggu sementara sehingga berdampak pada menurunnya efisien reproduksi. N. Nukleus pada hewan memiliki fungsi sebagai menampung materi genetik, memproduksi ribosom, dan membentuk protein. K. Kelenjar kelamin atau gonad, di mana pada ikan betina disebut ovarium, sedangkan pada jantan disebut testis beserta salurannya. A. Adapun tujuan reproduksi hewan adalah untuk mempertahankan jenisnya dan melestarikan jenis agar tidak punah. H. Hewan yang melakukan reproduksi pada hewan ovovivipar, contohnya yaitu ikan hiu, kuda laut, kadal, ikan pari. Lanjut, sistem reproduksi pada hewan di manakah? D. Dalam perembuahan dapat dibedakan menjadi dua yaitu konjungsi dan anisogami. I. Ini hewan mempunyai dua inti yaitu macrolules dan microlules. Pada peristiwa konjungsi dua hewan bersatu untuk mengadakan pertukaran inti microlus. Macrolus berfungsi untuk menyintesi RNA, mengatur aktivitas dan tumbuhan sel dan alat produksi aksesual membelahan binar. A. Adapun Micronulus berfungsi sebagai alat reproduksi seksual konjugasi. Namun maksud dari konjugasi adalah perlebuhan dua buah sel gamet yang belum dapat dibedakan jenis kelamin. A. Adapun maksud dari anisogami adalah peleburan dua gamet yang bentuk dan berukuran berbeda yaitu sel gamet jantan (mikrogamet) dengan sel gamet
betina (makrogamet) yang biasanya berukuran besar. K. Konjungsi terjadi pada hewan apa saja? Konjungsi adalah reproduksi seksual yang terjadi pada protozoa atau hewan bersel. A. Adapun ciri-ciri protozoa yaitu 1. Uniseluler dengan ukuran tubuh sekitar 10-200 um. 3. Bersifat heterot dan hanya sebagian kecil yang bersifat autotrof. 4. Hidup bebas atau sebagian parasit bagi organisme lainnya. 5. Reproduksi secara aksesual dengan pembelahan biner dan reproduksi seksual dengan konjungsi. H. Hewan bersel-sel satu ataupun protozoa, contohnya Merecuan cundatun. Yang kedua, peran saya dalam reproduksi hewan. A. Kapan sistem reproduksi hewan mulai berfungsi? A. Ada beberapa umum reproduksi pada hewan dibagi menjadi dua, yakni reproduksi aseksual, reproduksi seksual. P. Pada gangguan terdapat sel telur, sel sperma, dan zogot. Hasil fertilisasi sangat besar, seperti keadaan alami yang tidak menguntungkan atau dinamakan hewan lain. A. Akan mulai berkembang dan proses reproduksi dapat berlangsung baik ternak, jantan maupun betina. N. Namun perkembangbiakan seksual terjadi pada hampir seluruh tingkatan hewan. 1. Perkembangbiakan tersebut melibatkan alat kelamin jantan dan alat betina dan ditandai oleh adanya peristiwa pembuahan. K. Karena semua makhluk hidup akan mati dan itu tergantung pada panjang pendek usia, itu sebabnya dibutuhkan reproduksi. A. Akan melibatkan alat kelamin dari hewan jantan dan juga alat kelamin dari hewan betina, yang nantinya akan terjadilah proses pembuahan atau fertilisasi. H. Hewan juga bisa menumbuhkan tunas atau menghasilkan keturunannya. Beberapa contoh hewan yang bisa menghasilkan tunas adalah Hydra sp, Coelenterata, dan Polypher. Untuk video kedua, siapakah untuk reproduksi hewan? Siapakah yang dimaksud pada sistem reproduksi pada hewan? Setiap jenis hewan air berbeda-beda tergantung kondisi lingkungan. Ada yang berlangsung setiap musim dan ada juga yang tergantung pada kondisi tertentu setiap tahunnya. Ikan termasuk contoh dari perkembangbiakan seksual, yaitu vivipar maupun ovivipar. Jenis ikan melakukan fertilisasi internal. Adapun proses reproduksi pada ikan jantan dan betina dari spesies ini melakukan pembuahan, kemudian terbentuk telur di dalam tubuh betina. Setelah sekitar 1 atau 2 bulan untuk kebanyakan spesies ikan di akuarium, telur-telur tersebut akan menetas menjadi ikan baru, kemudian dilahirkan oleh induknya. P. Pertumbuhan yang dialami ikan setelah bertelur. Setelah ikan mengeluarkan telurnya, telur-telur tersebut akan menetas menjadi larva. Setelah beberapa hari larva tersebut memakan zooplankton sehingga tubuhnya menjadi besar. Larva berubah menjadi ikan muda dan terus membesar menjadi ikan dewasa. Adapun reproduksi adalah suatu proses biologi yang dilakukan oleh organisme untuk menghasilkan lebih banyak spesies keturunannya. K. Kapan ikan bisa berkembang biak? Ikan termasuk ke dalam hewan ovipar yang proses perkembangbiakannya secara eksternal. Secara alami, proses pembuahan atau pemijahan terjadi pada tengah malam hingga menjelang fajar. Anak ikan tumbuh besar sampai usianya mencapai 6 bulan, ini sudah dianggap dewasa. Hermafrodit pada ikan adalah apabila dalam tubuhnya terdapat jaringan ovarium sebagai penentu individu. Yang kedua, peran mengapakah untuk sistem reproduksi hewan? Sistem reproduksi pada hewan. M. Mamalia jantan dan betina memiliki alat kelamin luar, sehingga pembuahan bersifat internal. Organ reproduksi jantan meliputi penis, vas deferens, testis, dan anus. Untuk yang betina meliputi ovarium, oviduk,
uterus, dan anus. Embrio berkembang di dalam tubuh betina mamalia adalah uterus atau rahim. Namun mamalia bersifat gonokrosis. Gonokrosis adalah melahirkan dengan alat kelamin jantan atau betina, berbeda dengan hermafrodit. Adapun cara reproduksi hewan mamalia, sebagian besar mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan, tetapi ada juga yang bertelur. Pertumbuhan dan perkembangan hewan mamalia terjadi melalui dua fase, yaitu fase embrionik dan pasca embrionik. Adapun tingkat reproduksi hewan dapat dipengaruhi oleh banyak hal. Contoh faktor yang mempengaruhi tingkat reproduksi hewan yaitu lingkungan, pakan ternak, kebersihan kandang, cuaca, dan lain-lain. Ketika perkembangan aseksual umumnya terjadi pada hewan tingkat rendah atau tidak bertulang belakang (avertebrata) dan berupa kecil vertebrata. Perkembangbiakan seksual terjadi pada hampir seluruh tingkatan hewan. Apabila makhluk memiliki sistem reproduksi untuk menghasilkan keturunan, sistem reproduksi pada makhluk hidup bisa berbeda-beda. Misalnya, sistem reproduksi hewan tentu tidak sama dengan milik tumbuhan. Hasil sistem reproduksi pada hewan invertebrata dilakukan secara aseksual dengan pelaburan sel gamet. Sedangkan hewan vertebrata, sistem reproduksi terjadi secara seksual. Yang ketiga, peran saya apakah pada reproduksi tumbuhan? Apa itu reproduksi tumbuhan? Proses di mana tumbuhan memperoleh organisme baru yang sesuai induknya. Ada dua macam peristiwa seluler dasar yang melibatkan kromosom dan gen pada reproduksi tumbuhan, yaitu reproduksi secara generatif atau kawin dan secara vegetatif atau tidak kawin. Kelopak bunga, mahkota bunga, benang sari, dan putik merupakan organ reproduksi tumbuhan tingkat tinggi pada bunga. Adapun reproduksi seksual menghasilkan keturunan baru melalui perpaduan gamet dari kedua tetuanya. Hal ini menyebabkan keturunan yang dihasilkan akan memiliki sifat genetik yang berbeda dengan tetuanya. 3. Peran bagaimanakah untuk reproduksi tumbuhan? Perkembangbiakan atau pembentukan individu baru pada suatu tumbuhan dalam rangka menjaga kelangsungan keturunan spesiesnya adalah pengertian dari reproduksi tumbuhan. Adapun dua jenis sistem reproduksi pada tumbuhan yaitu secara generatif dan vegetatif. Generatif pada tumbuhan bisa dibedakan menjadi 7 jenis. Adapun reproduksi vegetatif terdiri atas dua macam, yaitu alami dan buatan. Individu baru dari sistem reproduksi vegetatif tumbuhan tersebut berasal dari bagian tubuh tumbuhan yang menjadi induknya. Membelah diri adalah salah satu contoh perkembangan tumbuhan secara vegetatif alami. Akar tinggal adalah perkembangbiakan melalui batang yang tumbuh ke dalam tanah dan tumbuh secara mendaftar. Contohnya terjadi pada tanaman lengkuas, jahe, temulawak, kunyit, hingga kencur. Namun terdapat setidaknya 6 cara vegetatif buatan yang bisa dilakukan untuk memperbanyak tanaman. Adapun salah satu contohnya cangkok. Cangkok adalah pengupasan kulit batang dan membungkusnya dengan tanah agar tumbuh akar di bagian tersebut. Contohnya pada pohon mangga, jeruk, dan jambu. Kepala putik adalah salah satu dari bagian dari putik atau alat kelamin wanita pada bunga. Adapun sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Hewan manusia atau angin merupakan contoh bantuan penyerbukan. Lanjut, sistem reproduksi pada tumbuhan di manakah? Dari manakah sistem transportasi pada tumbuhan terjadi? Ini berjalan dari sel ke sel secara horizontal, dimulai dari rambut akar lalu masuk ke lapisan korteks, kemudian ke
endodermisme dan sampai pada pembuluh angkut. M merupakan pengangkutan air dan zat har melalui pembalut angkut yaitu xylem dan phloem. A artinya mengangkut air ke daun melalui pembuluh xylemen, sedangkan pengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tubuh dilakukan oleh pembuluh phloem. Namun air merupakan zat yang sangat diperlukan oleh tumbuhan dan termasuk ke dalam kelompok zat cair. A apabila terpindahnya molekul zat berlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, maka proses terpindahnya tersebut dengan diffusion. H hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Dua jaringan yang sangat berperan penting dalam transportasi tumbuh adalah xylemen dan phloem yang berada pada setiap bagian tubuh, baik akar, batang maupun di daun. Yang ketiga, peran saya dalam reproduksi tumbuhan. K. Kompleks peristiwa seluler dasar yang melibatkan kromosom dan gen pada reproduksi tumbuhan ada dua macam, yakni reproduksi secara genetatif kawin, reproduksi secara vegetatif tidak kawin. A. Ada dua jenis reproduksi pada tumbuhan, yaitu seksual dan aseksual. P. Pada tumbuhan berbiji, gamet jantan sperma dihasilkan oleh alat perkembangbiakan jantan yang disebut benang sari, sementara gamet betina ovum dihasilkan oleh alat perkembangbiakan betina disebut putik. A. Alat reproduksi pada tumbuhan tingkat tinggi ada dua, yakni berupa strobilus pada tumbuhan biji terbuka dan berupa bunga pada tumbuhan biji tertutup. N. Namun tumbuhan yang melakukan proses reproduksi secara generatif memiliki alat reproduksi berupa kepala sari yang di dalamnya terdapat serbuk sari. K. Kiropterogami atau penyerbukan yang terjadi karena adanya aktivitas dan bantuan dari kelelawar. A. Atropogami atau penyerbukan yang terjadi karena adanya aktivitas dan bantuan dari manusia. H. Hasil utama fotosintesis adalah karbohidrat terbentuk glukosa yang dimanfaatkan tumbuhan sebagai sumber energi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Sisa glukosa diubah menjadi amilum dan disimpan di akar, batang, buah, serta biji sebagai cadang makanan. Untuk video ketiga, siapakah untuk reproduksi tumbuhan? Siapakah yang dimaksud pada sistem reproduksi pada tumbuhan? Secara umum, lumut dikelompokkan menjadi tiga, yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Ini adalah tumbuhan yang sering dijumpai di tempat yang basah dan lembab. A. Angiospermae, Gymnospermae, dan tumbuhan paku dapat dijumpai pada tahap sporofit. Akan tetapi, tumbuhan lumut yang sering kita jumpai berada pada tahap gametofit. P. Protenema adalah hasil kecambah dari spora kecil bersifat haploid. A. Archegonium menghasilkan sel telur atau ovum, sedangkan Antheridium menghasilkan sperma yang berflagella 2. K. Ketika spora telah masak, kapsul pelindungnya akan pecah, sehingga spora dapat dibebaskan. Spora yang dibebaskan tersebut akan berkecambah dan memulai siklus lumut kembali. A. Antheridium atau mikrogameta adalah alat kelamin jantan pada tumbuhan lumut menghasil spermatozoid. H. Hidupnya masa gametofit pada tumbuhan lumut lebih dominan daripada masa sporofit. Hal ini dibanding terbalik pada tumbuhan paku dengan masa sporofit yang lebih dominan. Yang ketiga, peran mengapakah untuk sistem tumbuhan. M. Mengenal tumbuhan paku. Tumbuhan paku dalam kurun Tropidophyta adalah divisi dari kingdom Plantae yang anggotanya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki pembuluh pengangkut, sehingga disebut juga sebagai tanaman berpembuluh.
Embryogenesis Periodophyta adalah proses regenerasi Periodophyta melalui beberapa tahapan yang dimulai dengan terbentuknya masa proembryogenik. Diikuti pembentukan embrio, maturasi dalam kurung pematangan, desikasi dalam kurung pengeringan, dan proses perkembangan tumbuhan baru. Namun uniknya batang tumbuhan paku terletak di tanah yang dianggap rizom. Pada rizom akan ada akar serat yang berupa rambut halus serta tangkai daun sesuai ukuran. Daun tanaman paku terbagi menjadi dua macam, yaitu mikrofil yang berupa daun mungil dan hanya mempunyai satu urat, dan makrofil yang artinya daun akbar. Gardner part spora adalah sel reproduksi yang berkembang menjadi individu baru tanpa bergabung menggunakan sel reproduksi lain. Adapun berdasarkan fungsinya daun, tanaman paku terbagi menjadi dua macam, yaitu sporofil yang berbentuk spora serta tropofil yang tidak menghasilkan spora namun berfungsi untuk fotosintesis. Pada tumbuhan paku dibagi sesuai karakteristik tumbuh, tempat asli, dan spora. Adapun ciri-ciri tumbuhan paku memiliki akar, batang, dan daun, mempunyai pembuluh angkut xilem dan floem, mempunyai ukuran beragam yaitu asal beberapa milimeter sampai 6 meter. Bentuk tanaman bervariasi, yaitu terdapat yang bercabang dan terdapat juga yang tidak bercabang. Daun berbentuk muda gulungan. Cara hidup tanaman paku-pakuan artinya secara epifit serta sprofit. Sebagian jenis tanaman paku memiliki spora jantan yang berukuran lebih mungil daripada spora betina. Tidak berbunga, umumnya hidup dengan cara menumpang pada tanaman lain. Berakar serabut, memiliki klorofil, tidak punya biji, mengalami metagenesis dengan termin sporofit dalam kurung menghasilkan spora, serta gametofit membuat sel kelamin. Klarifikasi tanaman paku terbagi menjadi icopod dalam paku ekor kuda, dalam kurung equisetum, paku-pakuan mungil dalam kurung Psilotum, serta Themipresis opioglossaceae, paku air, dalam kurung Marsillaceae, Cerviaceae, dan Stratopteris, sampai anggota Chisaceae dan Glycicae. Adapun manfaat dari tumbuhan paku yaitu sebagai bahan bangunan, bahan obat-obatan, dan juga sebagai tanaman hias. Hasil spora dari tanaman paku juga bersifat homospora atau heterospora. Pada paku, heterospora dihasilkan dua jenis spora, yakni makrospora dan mikrospora. Sedangkan pada tumbuhan paku homospora hanya dihasilkan satu jenis spora. Sekian penjelasan kami mengenai materi reproduksi manusia, hewan, dan tumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.